Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial pembuatan website yang telah saya buat. Baik, yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan exam. Lalu kita lanjut membuka Chrome, ketikkan localhost. Maka akan tampil folder yang telah tersimpan di htdoc. Dari beberapa folder ini, pilih folder template website yang telah kita buat. Di sini nama template website yang saya buat adalah myweb. Klik myweb, maka akan masuk ke halaman login. Pada halaman login ini, apabila kita klik sign, maka tampilannya akan berpindah ke halaman beranda. Itu karena codingan pada halaman login ini dilingkan ke halaman beranda, maka otomatis akan berpindah ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini terdiri dari jumlah pegawai pria, pegawai wanita, dan seluruh jumlah pegawai. Serta di bawah ini adalah grafik dari data pegawai. Dan juga pada halaman beranda ini terdapat sidebar yang terdiri dari menu halaman pegawai, form pegawai, profil perusahaan, dan sign. Pada halaman pegawai terdapat menu pegawai, jabatan, struktur organisasi, dan fungsi tugas yang berupa tabel. Dan di halaman form pegawai terdapat menu tambah pegawai, tambah jabatan, tambah struktur organisasi, dan tambah tugas fungsi yang berupa form. Menu profil perusahaan berfungsi menampilkan secara garis besar tentang perusahaan ini. Dan menu sign ini berfungsi kembali menampilkan form login. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pegawai. Pada menu pegawai ini terdapat tombol tambah pegawai, tabel pegawai, serta ikon atau menu hapus edit dan detail pegawai. Pada menu detail pegawai ini berfungsi menampilkan detail pegawai yang ada di tabel tersebut. Seperti ini. Pada menu tambah pegawai ini, apabila diklik akan berpindah ke form tambah pegawai yang telah kita buat untuk menginputkan data ke dalam tabel pegawai ini. Mari kita coba mengklik menu tambah pegawai. Nah, maka kita langsung berpindah ke halaman form. Lalu kita lanjut menginputkan data. Setelah menginputkan data, langsung saja di submit. Maka akan ada notifikasi berhasil jika data yang kita inputkan itu benar. Begitu juga jika data yang salah kita masukkan, akan ada notifikasi gagal yang keluar. Lalu kita kembali ke beranda dan buka menu pegawai. Maka data tersebut yang telah kita inputkan tadinya akan masuk ke dalam tabel pegawai. Dari kondisi tersebut, kita akan masuk ke proses pembuatan codingnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan halaman tabel pegawai dan form pegawai sesuai dengan template yang telah kita pakai. Lalu pergi ke Chrome dan ketikkan php-myadmin. Maka akan tampil tabel database untuk menyimpan hasil inputan lalu ditampilkan. Di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel pegawai dan lainnya. Contoh jika kita ingin membuat tabel database baru adalah klik new, buat nama tabel, lalu masukkan apa saja nama atau perintah yang akan diinputkan pada tabel nantinya. Lalu save. Selanjutnya kita kembali ke sublime dan buat file baru dengan nama simpan data atau simpan data 1 dan koneksi agar dapat terhubung ke database di php-myadmin untuk menginputkan data.
Dan jangan lupa buat koneksi PHP pada setiap halamannya pada bagian atas seperti ini. Pada simpan data 1 ini harus sesuai seperti ID pegawai, nama pegawai, nama, NIP, jenis kelamin, dan lainnya. Ini harus sama dengan name yang ada pada form tambah pegawai seperti ini. Lalu kita masuk ke codingan halaman pegawai. Di sini juga kita berikan koneksi PHP agar halaman pegawai bagian ini juga terhubung ke database PHP MyAdmin, khususnya ke tabel pegawai yang telah kita buat database-nya. Kita akan ke bagian header yang terdapat di atas tabel atau perintah apa saja yang akan ditampilkan di tabel. Contohnya di sini nama, NIP, dan jenis kelamin. Yang di bawahnya ini adalah tombol atau ikon yang terdapat pada kolom aksi di tabel. Baik, mari kita coba kembali menginputkan data pada form ini. Nah, maka pada tabel tersebut akan bertambah sesuai data yang kita inputkan dalam form. Jadi untuk menu-menu yang selanjutnya, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi telah kita buat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dan tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.